Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai reinsurance. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Fitri Nujini Azara dengan NPM 22.451. Saya Farsiwan Setiawan dengan NPM 12439. Saya Pandi Yusman Masud dengan NPM 22.450. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertiannya. Pengertian reinsurance adalah sistem pengalihan risiko ketidakmampuan finansial kepada perusahaan lain. Hal ini akan mengurangi beban perusahaan. Secara sederhana, pengertian reinsurance adalah perusahaan asuransi yang melindungi aset dan keuangan dari kerugian akibat pembayaran yang diklaim oleh nasabah karena perlindungan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari reinsurance. Yang pertama ada capacity boosting, yang kedua ada removal of uncertainty, yang ketiga confidence, yang keempat catastrophe protection, yang terakhir ada spread of risk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan pertama dari tujuan reinsurance yaitu yang pertama ada capacity boosting. Tujuan utama dari reasuransi adalah meningkatkan kapasitas perusahaan asuransi dalam menerima pertanggungan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan adanya dukungan dari reasuransi, skala pertanggungan dapat diperbesar sehingga perusahaan dapat melayani nasabah dalam jumlah dan nilai yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada removal of uncertainty. Tujuannya membantu perusahaan asuransi dalam menstabilkan risiko kerugian yang mereka tanggung. Hal ini berkaitan dengan ketidakpastian atas besar kerugian di masa depan. Dengan mentransfer sebagian risiko kepada reasuradur, perusahaan asuransi bisa lebih tenang dalam operasionalnya. Next. Yang ketiga ada confidence. Mekanisme reasuransi meningkatkan kepercayaan perusahaan asuransi untuk melakukan ekspansi bisnis, termasuk dalam hal investasi. Karena sebagian risiko telah ditransfer, perusahaan lebih yakin untuk berinovasi dan mengembangkan portofolionya. Yang keempat ada catastrophe protection. Reasuransi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap bencana besar yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar. Melalui perlindungan ini, perusahaan asuransi tetap dapat bertahan dan memenuhi kewajibannya kepada tertanggung, meskipun terjadi kejadian luar biasa. Yang terakhir ada spread of risk. Salah satu fungsi utama reasuransi adalah menyebarkan risiko. Risiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dialihkan sebagian ke perusahaan reasuransi, sehingga beban risiko tidak tertumpuk pada satu pihak. Ini menciptakan sistem yang lebih stabil dalam industri asuransi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis reasuransi. Di sini ada 4 jenis, yaitu treaty, fakultatif, lalu fakultatif obligatori, dan pool. Nah, yang pertama, ini treaty. Jenis pertama dari metode reasuransi adalah pengalihan risiko kepada perusahaan dalam waktu 1 tahun. Ada 2 bentuk utama dalam proses asuransi ini, yaitu proporsional dan non-proporsional. Lalu yang kedua ada fakultatif. Tipe reasuransi selanjutnya adalah mengalihkan semua atau setengah risiko kepada perusahaan bersangkutan. Namun perusahaan asuransi tidak wajib menanggung risiko yang terjadi. Lalu yang ketiga ada bentuk dari mekanisme yang ketiga ada fakultatif obligatori, yaitu bentuk dari mekanisme reasuransi berikutnya adalah bebas menentukan pengalihan beban. Artinya perusahaan dapat mengambil risiko sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Lalu yang terakhir ada pool, yaitu pool adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa perusahaan asuransi untuk secara kumulatif menempatkan jenis asuransi tertentu dan membayarnya kepada perusahaan reasuransi bersama. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk asuransi berisiko tinggi seperti asuransi penerbangan yang digunakan. Next. Nah, ini keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, itu resiko besar perlu dialihkan. Nah, keuntungan asuransi yang pertama adalah perusahaan menanggung dan mengalihkan sebagian dari resiko kerugian. Pada umumnya hal ini
terjadi ketika perusahaan asuransi meyakini bahwa nilai dari jumlah asuransi jauh lebih besar daripada premi yang dikelolanya. Sebagai bisnis, perusahaan asuransi ingin melindungi stabilitas keuangan dan pendapatan mereka. Tugas asuransi adalah meminimalkan risiko kerugian tersebut. Lalu yang kedua ada manajemen untuk membuat likuiditas perusahaan asuransi lebih fleksibel. Nah, keuntungan dari asuransi selanjutnya adalah semua perusahaan asuransi harus memiliki cadangan klaim tunai. Harus tersedia untuk mengantisipasi pelanggan yang melaporkan klaim dalam waktu dekat. Nah, fungsi reasuransi adalah bentuk dari fleksibel dari pengelolaan kas manajemen dan menambah kuota penerbitan produk asuransi baru. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.